Well, ladies and gentlemen, first of all, I would like to say good morning, everybody. I hope you are in healthy condition today. And today we are going to discuss about the company profile. Yeah, as I told you last week, this is very important part in running a company. Oke, company profile atau semacam profil perusahaan. Ya, uh, this ya. In this PowerPoint, I write to make a great first impression on prospective customers. It is essential to create company profile design. Ya tentunya dalam company profile ini, kalau kalian itu ingin dikenal perusahaannya, ya apa namanya, buatlah semacam desain profil kota perusahaan yang sebaik mungkin, ya, yang prospektif istilahnya, untuk menggait para customer ini. A company profile is considered as an essential tool for any type of business and can be used as an effective marketing tool to attract new customers as well as investors. Nah, pendek kata, company profile yang bagus, ya, itu nanti biasanya mereka bukan tujuannya tidak hanya untuk menggait customer pelanggan baru, tapi juga menggait yang namanya investor baru. Nah, manakah yang lebih penting saat between customers and investors? Ya, both of them. Ya, kalau kalian misalkan punya modal gede banget gitu sih, you don't need investor. But indeed, you need customers. Ya, meskipun Anda apa namanya itu capitalnya kecil, tapi Anda pasti butuh yang namanya customers. Dan juga Anda butuh investors juga, ya kan? Karena capital Anda kecil. So kalau begitu tergantung, kalau it depends on your how big your company, ya, tergantung sebesar perusahaan Anda. But company profile itself, according to me, it is very important part to make our company known, to the customers or new customers or prospective customers. All right. Next. Apa yang dimaksud dengan company profile, Pak? Nah, ini dia. Ini statement-nya memang saya tulis di sana. Company profile is a statement that describes a business essential elements, ya, essential elements. Ya, ya istilahnya kalau udah dibilang sih itu isinya adalah statement semuanya. Ya, tidak ada pertanyaan. Ya, semuanya adalah statement yang menggambarkan beberapa elemen bisnis yang sangat penting. Nah, pasti Anda bertanya, apa saja yang penting, Pak? Tunggu dulu. Nanti saya akan berikan ke Anda. Ya, most of these profiles are designed as marketing material for different purposes. Nah, tujuannya untuk apa sih company profile ini? Yang secara garis besar adalah memang untuk didesain untuk urusan marketing. Ya, pokoknya urusannya pemasaran, ya, itu pasti butuh yang namanya company profile. Setingkat universitas butuh company profile nggak, sir? Of course, ya, butuh banget, entah itu swasta, entah itu negeri aja butuh, apalagi swasta. Kok tahu dari mana? Saya tahu lah. Ya, Undip pun juga punya yang namanya company profile. UNES pun juga punya company profile yang ada di Semarang, ya, The State University in Semarang. Apalagi kalau yang swasta, our university, of course, ya, definitely, malah, ya. Kalau kalian minta company profile dari dari Unaki, boleh nggak, Pak? Ya, you can go to the public relations office, ya, di sana ada. Right, and then this profiles, this one is these, yeah, it should be these profiles are normally drafted for potential investors, governments, regulators,
key stakeholders, or even important potential customer or suppliers. Jadi tujuannya kepada siapa nanti itu akan diberikan? Ya kepada ini para investor, ya kemudian para pemangku apa namanya itu kepentingan, itu namanya stakeholders ya, pemangku kepentingan, instansi pemerintah atau yang memang itu pelanggan yang memang itu apa ya boleh dikatakan potensial ya untuk menjadi pelanggan baru. Kalau begitu company profile itu daripada Anda presentasi berbusa-busa ya mendingan kalau begitu kasih company profile, biarkan mereka itu yang membaca dan memutuskan. Oke ya, selain ada presentasi juga berikan kepada mereka company profile Anda ya, gitu ya. The importance of having company profile. Lalu seberapa penting sih apa namanya itu punya perusahaan harus punya yang namanya company profile? Your company profile allows to tell prospects what your business is about. Ya, also how can you help them with what you are offering. Ya, ya memang kalau boleh dikatakan yang untuk pentingnya ini apa namanya company profile itu memang isinya tentang bisnis yang kita jalankan, ya kan? Dan apa yang kita tawarkan kepada halayak ramai. Nah, terus it helps you to effectively tell your company story. Ya, jadi kita nggak perlu berbusa-busa untuk menjelaskan company story kita seperti apa. Ya, di situ semuanya ada. How to promote your brand among the public? Among the public, ya. Ini yang saya pernah sarankan ke our university that the company profile is very important. Yuk kita buat. Ya, help you to talk to your target audience and even clearly state who they are. Ya, jadi daripada yang tadi S1 daripada berbusa-busa ya sampai ngos-ngosan menjelaskan apa itu Anda berasal dari company mana, perusahaan Anda seperti apa. No, 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 no. It's not effective. Ya, it is not effective anymore. Ya, yang efektif adalah using company profile. Ya, dan Anda ketika Anda berikan, read gitu ya, this is our company profile. You can read and you can learn and you can what is it ya study about our company and then please contact me if you have any questions. Gitu udah beres. Mantan marketing ya sir. Ya juga sih. Alright, and then this is a vital components of an ideal company profile design. Nah ini guys, komponen-komponen yang sangat vital yang harus ada dalam pembuatan company profile. Ya, yang pertama adalah cover, harus ada sampulnya, ada table of contents, ada forward, ada kata sambutan lah ya. Board of directors ini boleh dikatakan direkturnya siapa aja. Ya. Story atau company story, kemudian ada vision and values, ya visi misi, alright. Kemudian people, values itu nilai ya, people pekerjanya berapa, portofolio itu boleh dikatakan Anda bisnisnya di mana saja, bergerak di bidang apa, gitu ya. Kemudian achievement, ini prestasi, ya prestasi. And then the last one it must be contact information, ya contact information, oke, informasi atau CP ya. Sudah dibilang adalah contact personnya siapa di sana. Well, mari kita bahas satu-satu. Oh, masih ada lagi nih. What makes a great company profile cover is a subjective matter, but two things should be there. Oke, untuk yang apa namanya itu cover, ya, yang cover nih. Make sure the cover is an attention stealer. Oh, maksudnya attention stealer itu apa ya, Sir? Mencuri perhatian. Nah, jadi
covernya tuh dibuat semenarik mungkin biar nanti wow ya. Kalau boleh dibilang itu pandangan pertama itu kan lihat lihat covernya dulu ya kan. Ya pandangan wah covernya bagus ya, desainnya bagus ya, looknya bagus. Ya itu dia maksud saya. Kemudian the company logo and tagline harus ada sir. Company logonya harus dong. Masa perusahaan nggak punya logo? Tagline harus juga. Masa sebuah perusahaan nggak punya tagline? Jawara aja punya. Nah, ya, about your university? Our university has a tagline, saatnya berbasis teknologi dan bisnis, right? Yeah. Oke, okay. Kemudian ada table of content. Tadi cover ya. Table of content ini daftar isi. Ya, daftar isi biasa seperti yang biasa kita lakukan di apa sebanyak banyak apa ya boleh dibilang buku itu kan harus ada daftarnya juga. Dapat company portal juga, yes of course ya ada di sana di halaman berapa halaman ya apa namanya itu eh, sambutannya di halaman berapa gitu. Terus kalau boleh dibilang how many pages each section will take ya ya kalau boleh dibilang sih jangan panjang-panjang lah ya istilahnya itu eh, apa namanya yang namanya juga company profile itu dibuat sesingkat mungkin ya sesingkat mungkin. Oke. Okay. Nah, terus kalau misalkan such as forward misalkan ya, forward pembukaan atau sambutan dari direktur. Nah, itu apa namanya itu dibuat sesingkat-singkatnya mungkin, sesingkat mungkin ya, singkat mungkin. Oke. Okay. Kemudian the total number of pages for printing purposes it should be a multiple of 4. But it's up to you if it's only for digital use. Ya, kalau halaman sih biasanya 4 ya, berkelipatan 4 ya, 4, 8, 12 gitu ya. Itu lebih enak soalnya. Kemudian kalau yang digital berapa sir? Ya it's up to you sebenarnya sih tidak ada batasan ya. Tapi jangan tebal-tebal nanti dikira majalah. Ya, nanti dikira magazine. And then for the layout, how would you like your company profile to be? For instance, modern, simple, or packed with information yet easy to read? Nah, layoutnya bagaimana? Apakah seperti modern seperti ini ya, gambar ini ya? Oke, okay. Seperti ini. Atau yang simple-simple aja, seperti yang punya. Nah, nanti yang saya contohkan di belakang nanti ada. Just wait and see. Ya, terserah Anda. Yang looknya bagus, apa vintage begitu boleh, boleh. Ya. Oke, next is forward. Forward itu sambutan, ya. Forward customarily comes from the director, CEO, or founder. Founder. Ya. Di sana ada tanda tangannya juga biasanya ya. Di sana tanda tangannya. Ya biasanya tanda tangannya direktur sama CEO sama founder itu sangat berbeda dengan tanda tangannya kita. Mereka tuh lebih simple sekali ya. Biasanya sih berbisnis gitu guys. Ya, their signature ya, bukan signature. Ya, their signatures are very simple. Kadang itu hanya semacam apa namanya lingkaran terus dicret gitu doang. Ya, what a simple signature I think. Kemudian this section usually will be accompanied by photos of the person. Oh ya jelas di sini ya. Nah, biasanya juga untuk kesambutan ini biasanya ada foto orangnya gitu guys. Ya. Ada company jelas or a standout quote from the letter. Ya, boleh silakan atau di apa namanya itu CEO-nya itu punya quote ya, punya wise word sehingga dia bisa menjadi seperti saat itu. Alright, and then board of directors. Ya, ini daftar ya, daftar direktur. In a group of picture or a brief profile of the directors is important to give a sense of solidity and credibility from the company to the audience. Ya,
ada semacam apa namanya itu group of picture or istilahnya itu di situ ada siapa aja kayak gini nih. Ada orang ini, terus baliknya lagi ada orang ini, ada ini satu dua tiga ya. Jadi fotonya bareng begitu. Wah, gitu guys. Next is a story atau company story ya. Company story itu boleh dikatakan company should be able to tell a story. Story create a narrative that starts from how the company started, what the company have accomplished until the present time, or even future developments. Ya, ya. Jadi punya yang namanya cerita dulu, sekarang, dan nanti. Cerita perusahaannya ya, kapan berdirinya perusahaan, terus kemudian siapa apa itu pendirinya, ya kan, dan sebagainya. Kemudian ada lagi vision and values. Nah, vision and values atau visi dan misi. Ya, penting ya, sir. Yes, of course. Ya, use inspiring images relevant to the vision and company's industry to reflect your company's goals and beliefs. Ya, akan apa namanya itu image atau gambar-gambar ya seperti ini. Wah, ini keren ini. Yang menggambarkan bahwasannya yang menggambarkan tujuan dari perusahaan. Oke, next is people. Pekerjanya siapa aja di sana? Ada berapa? How many people are working in that company? Yeah, whatever the business, product, or services, the human factor plays an important role in any company. Alright. Apapun lah itu bentuknya perusahaan, baik perusahaan berupa produksi, ya, barang atau jasa. Ya, jadi perusahaan itu can be divided into two types exactly. For the apa namanya itu sebagai bahan apa itu akhirnya perusahaan di bidang apa, bidang produksi atau di bidang layanan jasa. Nah, ya. Portray them in such way that suggests competence and trustworthiness. Oke ya. Jadi orang-orangnya apa aja, kemudian foto mereka bekerja, mungkin kan, ketika mungkin mereka mengadakan pelatihan untuk para pekerjanya, ya, itu perlu di shoot ya, perlu ditempelkan dalam company profile. Kemudian ada portfolio. Nah, itu apa sih? Dia ini it showcases the company's capabilities ya, capabilities ya, or and or results ya. Use professionally taken high quality images to represent each product or service. Ya, istilahnya produknya apa saja, layanannya apa saja yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ya, terus kemudian bekerja sama dengan siapa aja. Nah, itu penting. Ya, it's also good idea to sort them chronologically or alphabetically for easier navigation. Ya, boleh. Portfolionya mungkin dari kronologisnya mulai dari tahun 92, 93 urut ya. Urut ya, 94. Jadi tidak ini foto 2017. Ini foto setelah itu 2006. Oh, no ya. Portfolio itu harus must be what is it, chronologic atau must be written chronologically and or alphabetically. Ya, urut. Next is achievements atau prestasi. Ya, prestasinya apa aja nanti yang perusahaan peroleh. Mungkin menjadi apa itu perusahaan pertama yang menggunakan apa itu digital marketing misalkan ya. Boleh sampaikan di situ. Prestasi apa lagi ya? Boleh tulisan itu meraih penghargaan pertama Brand Awards yang mengenai sistem manajemen yang sehat. Itu dari siapa?
dari mungkin Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, ya. Atau misalkan bisa juga pada waktu ada kunjungan Mr. President, ya, Mr. or Mrs. Menteri, ya, ke company kita, ya, itu mahal itu nilainya guys, ya, mahal banget itu ya, mahal banget. Alright. Next, the last one is contract information. Nah, ini adalah often taken for granted, ya. Kalau ada apa-apa, silakan bisa menghubungi apa namanya itu CP yang ada di company profile itu. Ya, misalkan di sini sih kalau nggak CP berarti ya silakan nanti bisa berkunjung. Paling tidak ada office address, ada office-nya di mana, phone number, email address, ya, website atau website URL, and then social media handles kalau ada, ya. If your company has a business number, ya, a QR code will help the readers to contact you directly without the hassle of adding the contact. Ya, bisa kan sekarang ya pakai screen apa QR code itu tidak perlu tulis 085740 bla 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 bla, tapi cukup dengan QR code, ya, QR code tinggal di scan, muncul dan langsung tinggal pencet tombol eh, apa itu, yes, ya, untuk calling. Nah, sekarang teknologi luar biasa. Alright, and then any questions? Ya, nanti kalau ada pertanyaan nanti sampaikan. Ya, ini dia. So here you are guys. After this explanation, now your turn. Ya, ini adalah semacam measurement understanding, or you can say this cookies. Ya, the cookies. The cookies. Ya. Please find a company profile of local or national or multinational or international company in the world. Ya, kalian silakan apa namanya itu cari, ya, perusahaan apa profil perusahaan yang mungkin itu lokal boleh, nasional boleh, atau internasional juga boleh, terserah, ya, satu aja, ya, one of you, satu aja, kemudian pilih satu aja, ya. Kemudian analyze that company profile based on the materials today. Yeah, for example, you may see from the contents whether it is complete or not. Ya, kalian bisa analisis itu company profile-nya, apakah sudah lengkap atau belum sesuai dengan apa itu dari materi yang sudah saya berikan. Ada 10 tuh paling tidak, ya, untuk konten dari company profile. And then 3, add your own comment. For example, is it good, fair, or bad company profile? Nah, silakan, ya. Nah, Anda tambahkan di situ, Anda tulis pakai Word nanti, dan setelah itu kalian bisa kirim di Google Classroom, ya. Nanti roomnya untuk nanti saya akan berikan. Ya, tambahkan komen Anda di sana. According to me, this company profile is good enough. Ya, because mungkin ya dari 10 yang harus ada ciri-cirinya, kriterianya, ternyata di company profile ini sudah ada 7. Terserah kalian nanti mau komen apa, it's up to you, ya, sesuai dengan your understanding in this chapter. Alright, thank you so much for this.